kembali dengan opini publik bersama saya, Yaman Suryaman, mengabarkan dari SMP Negeri 2 Kadungora, Kabupaten Garut. Inilah kabar selengkapnya. SMP 2 Kadungora yang berlokasi di Jalan Desa Neglasari, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, tampak lengah pandang siang hari. Para siswa tengah mengikuti pembelajaran di kelas masing-masing sehingga suasana halaman sekolah terlihat tenang. Memasuki lingkungan sekolah, perhatian langsung tertuju pada tulisan SMP 2 Kadungora yang unik karena terbuat dari botol plastik dan berdiri tegak di pintu masuk. Sehingga di daerah lobi tersebut, sebuah spanduk bertuliskan Dirgahayu Republik Indonesia masih terpajang dan terpampang. Dikelilingi hiasan kreasi siswa yang bernuansa merah putih, lorong-lorong sekolah pun dipenuhi ornamen serupa, menambah kesan semarak meski suasana sepi. Hai, selamat datang di SMP 2 Kadungora. SMP Negeri 2 Kadungora. Saat ini saya sedang berada di SMP Negeri 2 Kadungora. Alhamdulillah di sini sudah ada ibu dari kesiswaan ya. Dengan ibu siapa? Aika Linawati. Aika Linawati, SPD. Tuhan. Kepala sekolahnya Kebetulan sedang ada kegiatan. Ada di sini sedang dijadikan tempat pelatihan pembelajaran mendalam, sehingga betul. ibu teh sedang mendampingi di dalam mungkin atau nggak tahu. Saya belum ketemu lagi. Iya, Kalau tadi ya, pagi-pagi siap. saya ketemu sama ibu. Ya, betul. Ini Bu, kami mau menanyakan terkait yang ada di sekolah ini ya. Yang pertama itu terkait pendaftaran Bu. Berapa jumlah pendaftar yang masuk ke sini dan berapa yang diterima? Dan itu sistemnya menggunakan online atau offline? Silakan. Ya. Terkait dengan penerimaan siswa baru atau SPMB sekarang di SMP 2 Kadungora ini, kolaborasi antara daring dengan luring ya, karena kebetulan di sini masyarakatnya masih belum bisa menggunakan IT, sehingga ada bantuan dari pihak panitia. Orang tua datang ke sini secara luring dan nanti data-datanya dimasukkan oleh panitia. Kemudian untuk jumlah peserta tahun sekarang sekitar 270-an kalau misalnya 270 terdiri dari 8 kelas dibuat jadi 8 itu yang diterima Bu ya? Diterima semuanya diterima. diterima karena kebetulan sebagian besar termasuk ke dalam zonasi SMP 2 Kadungora. Jadi ketika dibuka sekolah SMP Negeri 1 Kadungora di sini tidak ada yang masuk lagi karena sebagian besar yang masuk ke SMP 2 Kadungora ya di luar zonasi SMP 2 Kadungora, sehingga kalau di sini masalah siswa tidak terlalu bermasalah karena memang sebagian besar masyarakatnya di sini. Kemudian swastanya sebagian besar jauh dari meskipun di sini lokasinya jauh dari penduduk ya, tetapi mungkin karena sudah lama berdirinya jadi selalu ada tidak kurang dari 5 rombal. Sekarang ada berapa rombal? Di sini ada 21 rombal. Untuk yang kelas 7, 8, 9. Untuk yang kelas baru 8 kelas. Per rombalnya berapa? 32-an kalau misalnya ada yang 33 ya gitu. Nah itu gimana Bu terkait ini MBG apa sudah? MBG kebetulan di sini belum dapat MBG, tapi yang menawarkan sudah ada 6 lembaga yang tapi belum ada yang terrealisasi gitu. Kami juga yang menunggu ya karena dari yang pertama sampai kemarin yang ke-6 belum ada kepastian gitu ya MBG. Nah ini terkait ini Bu, program unggulan sekolah. Di sini apa saja program unggulan sekolahnya sehingga masyarakat di sini mau menyekolahkan anaknya ke sini. Ya. Itu programnya apa programnya saja? Kebetulan program unggulan di sini kebetulan sekolah ini meskipun sekolah umum
jadi berbasis kepesantrenan. Betul. Jadi di sini ada program doa, one day one ayat, kemudian ada program tahfidz. Jadi karena orang tua ini sebagian besar kan menginginkan anak-anaknya lebih berkarakter, sehingga di sini membuat program yang ada kaitannya dengan karakter keagamaan, sehingga tidak kalah dengan sekolah-sekolah swasta yang di sini sebagian besar kan sekolah di sekitar ini Swasta. yang berbasis swastanya swasta keagamaan, betul. sehingga ya di sini setelah kepemimpinannya oleh ibu udah 3 tahun ya ada ya program ODA. Lebih baik Bahkan, lagi ya programnya. bahkan program ODA itu waktu itu disuruh disosialisasikan di dinas pendidikan. Ini, Bu, Karena yang pertama gini ya, banyak rumor di luaran katanya sekolah itu gratis, Mhm. kata MK gitu. Mhm. Tapi katanya masih ada yang harus dibeli. Ya. Mungkin itu terkait atribut atau Ya. misalkan khas sekolah. Ya, Terus di sini apakah sudah dijalankan sekolah gratis? sekolah gratis di sini kalau dibanding dengan sekolah-sekolah lain, makanya kenapa di sini banyak anak yang masuk ke sini Betul. karena pungutannya tidak ada pungutan, Betul. kecuali kalau yang sifatnya infak. Iya. Ya, infak itu kan untuk disadarkan dulu ya. Setiap ada kegiatan anak-anak mau infak oleh berapapun itu Di atas saat ada kegiatan. ya atas dasar apa? Ada kerja, ada pemberitahuan oleh ke orang tua. Betul, betul. Jadi Ada kesepakatan jadi juga itu tidak ya. ada setiap kegiatan alhamdulillah tidak ada orang tua yang protes. Alhamdulillah. Bahkan Bisa ya kesepakatan. bahkan ini ketika ada siswa yang pindah dari sini ke sekolah yang lain mengeluh cenah kadukung dipindahkan ke sekolah lain dan ternyata di sekolah lain mah suka ada pungutan yang Ya. lainnya. Kalau di sini alhamdulillah bahkan di sini guru-gurunya juga sering memberikan infak ke anak-anak yang tidak mampu. Misalnya di sini setiap bulan guru-gurunya memberikan dana sosial. Dana sosial itu untuk rekan-rekan yang membutuhkan, rekan-rekan yang sakit, bahkan anak-anak yang tidak mampu pun diberikan baju, Diberikan wajah. acuk, sepatu, pokoknya upami kapendak kelihatan ada anak yang bajunya sudah tidak layak pakai, sepatu tidak layak pakai diberi. Itu dari keuangan guru-guru. Itu terkait baju batik, terus apa? Baju olahraga. Baju olahraga. Atribut itu Atribut. bagaimana itu? Nah, itu disediakan di sekolah, tetapi ada persetujuan dari orang tua. Betul. Kenapa disediakan di sekolah? Ada nggak tokonya? Ya. Ada nggak tokonya? Kalau yang sifatnya Itu kan khas. Dan lagi pula itu kan bukan untuk keuntungan Ya. sekolah. betul. Untuk silahkan Bapak bandingkan ya, tanya ke orang tua siswa harga pakaian seragam di sekolah ini pasti bakal paling murah. Berapa, Bu? Sekolah ini mah ya, Berapa itu? masalah pengawasan sampai sebagian kesiswaan abdi mah mengukur sosialisasikan ibu-ibu acuk olahraga bade dikumahakeun atuh ibu cenah kan ari yang namanya seragam mah harus sama, masa beli masing-masing atribut, masa beli kemana. Lagi pula kalau misalnya saya rujuk ke toko-toko yang lain, itu transportasinya lebih mahal dibanding sekarang ya, karena sebagian besar kan di sini perekonomiannya ya gitulah Akan bertambah Mohon. itu ya harganya. langkung awis ya, bakal langkung awis mangga weh taroskeun pembiayaan di sekolah ieu dibanding sekolah nu sanes, sehingga itu teh berefek ke banyaknya siswa yang Itu kesini. betul, Bu. Betul. Di dieu mah tara kakirangan murang kali. Alhamdulillah. Ada anak-anak di sini yang sudah berprestasi sampai kemana di bidang Nah. apa gitu gimana? Kebetulan kalau prestasi ya baru tingkat kabupaten. Kabupaten. Ya baru tingkat Alhamdulillah. kabupaten atau misalnya tingkat dan ya sekarang mah kan kalau perlombaan teh harus yang merujuk ke dinas pendidikan. Ya, betul. Dinas pendidikan kan sekarang FL2SN, O2SN, FTBI. Sementara kalau misalnya ada pertandingan atau perlombaan di luar dinas pendidikan,
jarang mengikuti. Apa saja Bu yang sudah sampai ke Tingkat kabupaten pencaksilat kemarin itu bukan dari dinas pendidikan yang mengadakannya, dari organisasi. Udah mendapat emas, bahkan masuk ke Dugar ke SMA 2 Garut jalur prestasi. Ya. Kemudian yang kedua tari di sini, tari banyak, tari futsal. Jadi di sini eskulnya ada sekitar 12 eskul. 12 Ya, 12 eskul dari kegiatan. Betul. Terima kasih Bu atas waktunya. Mudah-mudahan kedepannya SMP ini semakin maju ya Bu ya. Iya, amin. Demikian wawancara kami dari SMP Negeri 2 Kadungora. Ahmad Juanda di Kiaman melaporkan. Terima kasih. Hai, selamat datang di SMP Negeri 2 Kadungora. SMP 2 Negeri Kadungora.